Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Kaum muslimin jamaah salat maghrib yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala kita dimudahkan oleh Allah untuk berkumpul di salah satu rumahnya untuk belajar, untuk menuntut ilmu, yang mana ilmu ini bisa menghidupkan hati seseorang sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menurunkan air hujan yang bisa menghidupkan tanah yang kering. Sebagaimana kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, beliau mengatakan kama annahu la hayata fil ardi illa bil matar wa kadzalika annahu la hayata fil qalbi illa bil ilmi. Sebagaimana bumi itu tidak akan hidup, tanah itu tidak akan hidup kecuali apabila turun air hujan. Demikian juga hati manusia itu tidak akan hidup kecuali apabila ada ilmu di dalam hati itu. Maka tatkala seorang muslim dia dimudahkan untuk datang ke majelis ilmu, mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala, maka ini di antara sebab yang bisa menghidupkan hati seseorang. Ilmu yang seperti apa? Ilmu yang benar, dan ilmu ini akan membuahkan amal. Maka setiap seorang muslim dia berilmu dan ilmunya ini dia amalkan, maka akan semakin hidup hatinya. Maka siapakah orang yang semakin hidup hatinya? Orang yang dia berilmu dan mengamalkan ilmunya. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu stajibu lillahi walir rasul idza da'akum lima yuhyikum. Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah panggilan Allah dan Rasulnya. Idza da'akum lima yuhyikum, apabila memanggil kalian untuk sesuatu yang bisa menghidupkan kalian. Maka semakin seorang muslim dia penuhi panggilan Allah dan Rasulnya, dia semakin taat kepada Allah dan Rasulnya, dan ketaatannya dilandasi dengan ilmu, maka akan semakin hidup hatinya. Maka dia berjalan di tengah-tengah manusia, yaitu dengan hati yang hidup, bukan sebagaimana orang-orang kafir yang dia hidup jasadnya akan tapi mati hatinya. Kaum muslimin jamaah salat maghrib yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali kita melanjutkan mengkaji kitab Asratus Saah, dan kita ulang sedikit terkait al-mabhasul awal, pembahasan yang pertama di dalam kitab ini, yaitu ahammiyatul iman bil yaumil akhir wa atharuhu ala sulukil insan. Urgensi beriman kepada hari akhir dan pengaruhnya terhadap perilaku manusia. Qala al-muallif hafizahullahu ta'ala, berkata penulis semoga Allah menjaga beliau, al-imanu bil yaumil akhir ruknun min arkanil iman. Beriman kepada hari akhir merupakan salah satu di antara rukun iman. Wa aqidatun min aqaidil Islam al-asasiyah, dan ini termasuk di antara akidah Islam yang paling dasar. Fa inna qadiyatal ba'tsi fid daril akhirah hiya allati yaqumu 'alaiha bina'ul aqidah ba'da qadiyati wahdaniyatillahi ta'ala. Karena permasalahan hari kebangkitan di akhirat ini termasuk di antara allati yaqumu 'alaiha bina'ul aqidah, yang akidah seseorang itu tegak dengannya setelah permasalahan wahdaniyatillahi ta'ala, itu mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal imanu bima fil yaumil akhir, demikian juga iman terhadap apa yang ada di dalam hari akhir, wa alamatihi, dan tanda-tandanya, minal imani bil ghaib, ini termasuk keimanan terhadap perkara yang gaib.
alladzi la yudrikuhul aql, yang tidak bisa dijangkau oleh akal manusia. Wala sabila li ma'rifatihi, dan gak ada jalan untuk mengetahuinya, untuk mengetahui terkait dengan keimanan terhadap hari akhir, karena dia termasuk perkara gaib, illa bin nas, kecuali dengan nas dari jalan wahyu. Maka beriman dengan hari akhir ini dasarnya harus dari wahyu, dari Al-Quran dan As-Sunnah. Kenapa? Karena beriman kepada hari akhir minal iman bil ghaib, termasuk di antara beriman dengan perkara yang gaib. Dan perkara yang gaib ini diketahui dengan nas, dengan dalil, bukan dengan akal. Kemudian beliau mengatakan, wa li ahammiyati hadzal yaumil adim, dan karena pentingnya hari yang agung ini, najidu annallaha ta'ala katsiran ma yarbitul iman bihi bil imani bil yaumil akhir. Maka banyak kita mendapati di dalam Al-Quran, Allah subhanahu wa ta'ala mengkaitkan keimanan kepadanya, yaitu keimanan kepada Allah, bil yaumil akhir, dengan keimanan kepada hari akhir. Maka banyak terdapat ayat yang ada di dalam Al-Quran, Allah gandingkan antara beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir. Kama qala ta'ala, misalkan dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala di surat Al-Baqarah, Allah katakan, laisal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-masyriqi wal maghrib. Bukankah puncak kebaikan? Al-bir di sini maknanya al-iman. Bukankah termasuk bagian dari iman? An tuwallu wujuhakum, kalian, yaitu mengarahkan wajah kalian, qibala al-masyriqi wal maghrib, ke arah timur dan barat. Walakinnal birra, akan tapi yang dimaksud dengan keimanan, man amana billah wal yaumil akhir, yaitu orang yang dia beriman kepada Allah dan hari akhir. Maka Allah sebut beriman kepada Allah, dan Allah gandingkan bil yaumil akhir, beriman dengan hari akhir. Demikian juga di ayat yang lain, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di surat At-Talaq, dzalikum yu'adu bih, yang demikian itu merupakan nasihat, man kana yu'minu billah wal yaumil akhir, bagi orang yang dia beriman kepada Allah dan hari akhir. Ila ghairi dzalika minal ayatil katsirah, dan ayat-ayat yang lain, dan ini jumlahnya sangat banyak. Maka terdapat banyak ayat yang ada di dalam Al-Quran yang Allah subhanahu wa ta'ala gandingkan antara keimanan dengan dirinya, demikian juga keimanan kepada hari akhir. Bahkan beliau mengatakan, wa qalla an tamurra ala safhatin minal Qur'an, dan sedikit apabila engkau melalui lembaran yang ada di dalam Al-Quran, illa wa tajidu fiha hadithan anil yaumil akhir, kecuali engkau akan dapati dalam lembaran Al-Quran tersebut hadithan anil yaumil akhir, pembicaraan tentang hari akhir. Wa ma fihi, dan apa yang ada di dalam hari akhir, min thawabin wa iqabin, berupa pahala, demikian juga siksa. Maka kalau kita membaca Al-Quran, maka dalam satu halaman Al-Quran, maka sedikit kita dapati Allah tidak menyebutkan terkait hari akhir. Maka ini menunjukkan pentingnya atau urgensi seorang muslim, hendaknya dia beriman kepada hari akhir. Kemudian beliau katakan, wal hayatu fit tasawwuril islami, dan kehidupan dalam pandangan seorang muslim, dalam pandangan yang islami, laisat hiyal hayatud dunya al-qasirah, bukanlah kehidupan dunia yang qasirah, yang terbatas, al-mahdudah, demikian juga yang sempit, walaisat hiya umrul insanil qasir al-mahdud, dan kehidupan dunia ini bukanlah umur manusia yang terbatas atau yang singkat, demikian juga terbatas. Dan ini pandangan seorang Islam, kehidupan ini bukan dibatasi yang demikian. Innal hayata fit tasawwuril islami, akan tapi kehidupan dalam pandangan Islam, tamtaddu tulan fiz zaman ila abadil abad, maka dia melebar, yaitu memanjang,
waktunya ila abadil abad, sampai waktu yang abadi. Wa tamtaddu fil makan ila daril ukhra. Kehidupan dalam pandangan yang Islam atau pandangan seorang muslim itu melebar tempatnya ila dari ukhra, sampai ke negeri akhirat. Fi jannatin arduhas samawati wal ard, yaitu sampai ke surga yang lebarnya selebar langit dan bumi. Aunar tattasi'u li katsirin minal ajzal, atau kehidupannya akan berakhir di neraka, yang neraka tersebut tattasi'u li katsirin minal ajzal, mencukupi bagi banyak generasi. Allati ammarat wajhul ard, yang mereka diberikan umur yang panjang di atas muka bumi. Ahqaban minas sinin, berpuluh-puluh tahun. Maka kehidupan tidak hanya di dunia, akan tapi kehidupan kita akan sampai ke negeri akhirat. Apakah kita akan Allah masukkan ke dalam surga, atau tempat terakhir kita adalah neraka, yang neraka tersebut tattasi'u li katsirin minal ajzal, akan mencukupi, masih luas, masih longgar, meskipun semua generasi yang hidup di atas muka bumi Allah masukkan semuanya ke dalam neraka. Qala ta'ala, oleh karena itu Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, sabiqu ila maghfiratin min rabbikum, bersegeralah kalian untuk beramal soleh. Arti ila maghfirah di sini maknanya untuk beramal soleh yang akan mendatangkan ampunan. Jadi sabiqu ila maghfiratin min rabbikum, bersegeralah kalian untuk beramal soleh yang amal soleh tersebut akan mendatangkan ampunan dari Rabb kalian. Wa jannatin arduha ka ardis samai wal ard, dan surga yang lebarnya selebar langit dan bumi. Apabila lebar surga itu selebar langit dan bumi, maka bagaimana lagi dengan panjangnya? Uiddat lilladzina amanu billahi wa rasulih, yang telah Allah siapkan untuk siapa? Untuk orang-orang yang beriman kepada Allah dan para rasulnya. Maka ayat ini, yaitu surat Al-Hadid ayat 21, merupakan salah satu dalil dari akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah bahwasanya surga sudah Allah ciptakan. Maka Allah katakan dalam ayat ini, uiddat lilladzina amanu billahi wa rasulih. Surga itu sudah Allah siapkan untuk orang-orang yang dia beriman kepada Allah dan para rasulnya. Tidak sebagaimana keyakinan orang-orang Mu'tazilah bahwasanya surga itu akan Allah ciptakan apabila sudah terjadi hari kiamat. Kalau Allah ciptakan sejak sekarang, maka Allah melakukan sesuatu yang sia-sia. Sudah diciptakan tapi nggak ada penghuninya. Maka ini i'tiqad atau logikanya orang-orang Mu'tazilah. Maka dalam membangun akidah tidak di atas logika, akan tapi di atas dalil. Pendapat yang benar, dan ini akidah Ahlussunnah wal Jamaah, bahwasanya surga dan neraka sudah Allah ciptakan sejak sekarang. Sudah Allah ciptakan. Salah satu dalilnya ini, Allah gunakan fi'il madhi, kata kerja bentuk lampau yang menunjukkan itu sudah Allah ciptakan. Uiddat lilladzina amanu billahi wa rasulih. Sudah Allah siapkan untuk orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Demikian juga banyak dalil yang lain. Uiddat lil muttaqin, Allah sudah siapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Maka surga dan neraka itu sudah Allah ciptakan sejak sekarang. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala juga berfirman di ayat yang lain, di surat Qaf ayat yang ke-30, Allah katakan, yauma naqulu li jahannam, dan ingatlah ketika kami berkata kepada neraka Jahannam, yaitu naqulu di sini maknanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini bukan dalil yang menunjukkan bahwasanya Tuhan itu lebih dari satu, karena Allah gunakan di sini kata ganti bentuk jama'. Yauma naqulu li jahannam, dan ingatlah tatkala kami berkata kepada neraka Jahannam, halim talati, apakah engkau sudah penuh wahai neraka Jahannam? Wa taqul, maka neraka Jahannam mengatakan, hal mim mazid, apakah masih ada tambahan ya Allah? Apakah masih ada tambahan? Maka ini menunjukkan seandainya semua manusia dalam semua generasi Allah masukkan ke dalam neraka, maka neraka itu masih longgar. Neraka itu masih belum penuh, sehingga neraka itu mengatakan hal min mazid,
apakah masih ada tambahan ya Allah? Maka dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari disebutkan akhirnya Allah Subhanahu wa taala meletakkan kedua telapak kakinya sehingga antara satu neraka dengan yang lain ini menyatu, ya kan, dengan diletakkannya kedua kaki Allah Subhanahu wa taala di dalam neraka sehingga neraka mengatakan kot sudah cukup ya Allah, sudah cukup. Bahkan surga itu seandainya manusia dimasukkan ke dalam surga, surga juga belum penuh. Surga itu masih longgar, masih lebar, sehingga nanti Allah ciptakan yaitu makhluk yang dia akan menjadi penghuni surga untuk memenuhi tempat di surga yang masih longgar. Maka surga dan neraka ini luas. Bahkan lebarnya Allah katakan wa jannatin arduha ka ardis sama wal ard. Surga yang lebarnya selebar langit dan bumi. Kalau lebarnya selebar langit dan bumi, maka panjangnya lebih dari itu. Jadi panjang dari surga lebih dari itu. Kemudian penulis hafizahullah taala beliau mengatakan innal imana bil yaumil akhir wa ma fihi. Sesungguhnya beriman kepada Allah dan hari akhir dan apa yang ada di dalam hari akhir min tawabin wa iqabin berupa pahala, demikian juga hukuman atau siksa, huwal muwajjahu al hakiki li sulukil insan sabilal khair. Ini merupakan sesuatu yang bisa mengarahkan secara hakiki li sulukil insan, perilaku manusia, sabilal khair, ke jalan yang benar. Maka di antara sebab terbesar yang bisa mengarahkan perilaku manusia ila sabilul khair, ke jalan yang benar, adalah keimanan kepada Allah dan hari akhir. Semakin besar keimanan seorang muslim kepada Allah dan hari akhir, maka akan semakin mudah baginya untuk mengikuti kebenaran. Karena apa? Dia yakin bahwasanya perbuatan dia akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kadar keistiqomahan seseorang di dunia ini salah satunya sekadar dengan keimanan dia kepada Allah dan hari akhir. Kalau keimanan seseorang kepada Allah dan hari akhir ini tipis, maka dia akan melakukan perbuatan yaitu tanpa ada aturan dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia mudah untuk melakukan perbuatan maksiat. Ini sebagaimana yaitu orang-orang musyrik yang mereka mengingkari yaitu keimanan kepada hari akhir. Walaisa hunaka ayyu qanunin min qawanin al-bashar, dan di sana tidak ada satupun undang-undang yang dibuat oleh manusia yastati'u an yaj'ala sulukal insan, yang mampu menjadikan perilaku manusia sawiyan mustaqiman, bisa lurus, kama yasna'uhu al-iman bil yaumil akhir, sebagaimana yang dilakukan oleh keimanan kepada Allah dan hari akhir. Jadi nggak ada undang-undang buatan manusia yang bisa menjadikan perilaku manusia itu baik, bagaimanapun undang-undang tersebut dibuat, kecuali keimanan kita kepada hari akhir. Karena seorang muslim apabila dia beriman kepada Allah dan hari akhir, maka perbuatannya ini akan berusaha, yaitu dia lakukan sesuai dengan aturan Allah Subhanahu wa taala, dan dia jauh dari perbuatan maksiat. Adapun undang-undang buatan manusia, boleh jadi orang takut melakukannya di dunia atau apabila ketahuan. Kalau nggak ketahuan, maka dia akan melanggar. Tapi kalau orang dia beriman kepada Allah dan hari akhir, setiap yang kita lakukan ini akan Allah catat. Semuanya pasti akan tercatat di sisi Allah Subhanahu wa taala, meskipun tatkala kita sendirian, yaitu nggak ada orang yang tahu. Maka ini akan menjadikan perilaku kita yaitu baik dimanapun kita berada, yaitu kita akan berusaha menjadi orang yang taat kepada Allah, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun kita berada. Dan ini salah satu wasiat yang sering diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta, bertakwalah engkau kepada Allah dimanapun kau berada. Kemudian penulis katakan, walihada fa inna hunaka farqan kabiran wa baunan safi'an baina suluki man yu'minu billahi wal yaumil akhir. Oleh karena itu
di sana terdapat perbedaan yang besar, celah yang lebar antara perilaku orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir dan orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Wa ya'lamu, karena orang tersebut punya keyakinan anna dunya mazra'atul akhirah, bahwasanya dunia ini ladang bagi akhirat. Jadi dunia, kita hidup di dunia ini tempat bagi kita untuk bercocok tanam kebaikan. Kapan kita menuainya? Nanti tatkala kita berada di akhirat. Wa annal a'malas salihata zadul akhirah, dan amal saleh ini adalah bekal untuk menuju ke negeri akhirat. Bekal kita ke negeri akhirat adalah amal saleh. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa." Berbekalah kalian, persiapkan bekal, dan sebaik-baik bekal adalah ketakwaan. Maka semakin seorang muslim dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin baik dan semakin banyak bekal yang dia persiapkan untuk menuju ke negeri akhirat. Dan semakin kecil ketakwaan seorang kepada Allah Subhanahu wa taala, maka semakin sedikit bekal yang dia bawa untuk menuju ke kampung akhirat. Dan Allah sebutkan sebaik-baik bekal adalah takwa. Dan kita di dunia ini mazra'atun lil akhirah, adalah ladang bagi kita untuk menanam kebaikan, dan ini kita akan kita panen di negeri akhirat kelak. Sekarang tidak ada hisab. Kapan itu hisab? Tatkala kita nanti berada di negeri akhirat. Oleh karena itu kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan dalam perkataan beliau yang terkenal, irtahalatid dunya mudbiratan wartahalatil akhiratu muqbilatan. Dunia dia berjalan meninggalkan kita, adapun akhirat dia berjalan mendekat kepada kita. Walikullin minhuma banun, dan setiap dunia dan akhirat memiliki anak-anak. Fakunu min abna'il akhirah, jadilah kalian anak-anak akhirat. Wala takunu min abna'id dunya, dan janganlah kalian menjadi anak-anak dunia. Fa innal yauma amalun wala hisab, kata Ali bin Abi Thalib, dan sekarang amalun wala hisab, yang adalah waktu untuk beramal, enggak ada hisab. Wa godan hisabun wala amal. Adapun esok hari, tatkala orang sudah masuk ke negeri akhirat, yang ada adalah hisab dan enggak ada lagi waktu untuk beramal soleh. Oleh karena itu, ketika Allah Subhanahu wa taala masukkan orang-orang kafir ke dalam neraka, Allah katakan, wa hum yastarihuna fiha, mereka teriak di dalam neraka, Rabbana akhrijna na'mal salihan ghairal ladzi kunna na'mal. Ya Allah, keluarkanlah kami dari neraka, kami akan beramal soleh yang dulu tidak pernah kami amalkan. Maka kata Allah Subhanahu wa taala apa? Awalam nu'ammirkum ma yatadakkaru fihi man tadakkar wa ja'akumun nadhir. Bukankah kami telah panjangkan umur kalian dan telah datang kepada kalian orang yang memberi peringatan atau pemberi peringatan? Yaitu siapa yang memberi peringatan? Ada dua makna yang disebutkan oleh para ulama, yaitu rasul atau as-saibah, uban. Maka apabila seorang dia sudah beruban, maka ini sudah datang peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya biasanya orang yang beruban ini orang yang sudah tua, maka waktu bagi dia untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka beda antara perilaku orang yang dia beriman kepada Allah dan hari akhir dan orang yang dia tidak meyakini keimanan kepada Allah dan hari akhir. Wa kama qala sahabi al-jalil Umayyah ibn al-Hamam, sebagaimana perkataan sahabat yang mulia yaitu Umar bin Hamam, beliau katakan, raddan ilallahi bi ghairi zad illa tuqa wa amalil ma'ad. Langkah kaki menuju Allah Subhanahu wa taala bi ghairi zadin, itu dinilai tanpa bekal, illa tuqa wa amalil ma'ad, kecuali ketakwaan dan amal soleh untuk negeri akhirat. Wasabri fillahi alal jihad, bersabar di jalan Allah, yaitu tatkala seorang dia berjihad. Wa kullu zadin urdatun nafad, dan setiap bekal itu lama kelamaan akan habis. Khairat tuqa wal bir war rasa, kecuali ketakwaan, demikian juga kebaikan dan ilmu
yaitu ilmu yang bermanfaat. Maka ini bekal yang dibawa yang tidak akan habis. Adapun bekal menuju Allah Subhanahu wa taala selain itu, maka urdatun nafa, itu lama kelamaan akan habis. Maka disebutkan bahwasanya dalam catatan kaki Umair ibnul Hamam ibnul Jamuh bin Zaid al-Ansari radhiyallahu taala anhu, ini adalah salah seorang sahabat yang mati syahid ketika perang Badar, yaitu ustushhida yauma Badrin. Beliau mati syahid ketika perang Badar. Wa huwa alladhi ramat tamarat indama qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah yang melemparkan beberapa butir kurma enggak jadi dimakan ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan kepada para sahabat ketika perang Badar, "Qumu ila jannatin arduhas samawati wal ard." Bersegeralah kalian, yaitu menuju surga yang lebarnya seluas langit dan bumi. Ini perkataan Nabi untuk menyemangati para sahabat ketika perang Badar. Salah satunya adalah Umair ibnul Hamam radhiyallahu taala anhu. Maka ketika itu dia membawa beberapa butir kurma. Wa qala, maka Umar ini mengatakan bah. Dia mengatakan bah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Umair ibnul Hamam, ma yahmiluka ala qauli bah. Apa yang mendorongmu? Motivasi apa yang mendorongmu sehingga kau mengatakan bah? Qala, maka Umar mengatakan, la wallahi ya Rasulullah illa raja'atan an akuna min ahliha. Tidak ada motivasi yang lain wahai Rasulullah kecuali aku berharap an akuna min ahliha, aku termasuk di antara ahli surga. Qala fa innaka min ahliha, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, engkau wahai Umair ibnul Hamam termasuk penghuni surga. Maka ini dalil atau nas dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya salah satu sahabat yang dijamin masuk ke dalam surga adalah Umair ibnul Hamam radhiyallahu taala anhu. Maka sahabat yang masuk surga tidak hanya 10 sahabat yang beliau sebutkan dalam satu hadis yang menunjukkan ada 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Ada sahabat-sahabat yang lain berdasarkan dalil-dalil yang lain yang ternyata dia dijamin masuk surga. Di antaranya Ukasah bin Mihsan ketika dalam hadis, yaitu 70.000 orang yang dia masuk surga tanpa adab dan tanpa hisab. Salah satunya Nabi katakan, humul ladzina la yastarqun wa la yamnun wa la yatatayyarun wa ala rabbihim yatawakkalun. Mereka adalah orang-orang yang tidak minta untuk diruqyah. Mereka adalah orang-orang yang tidak berobat dengan cara kain dan mereka hanya bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Ukasah ketika mendengarkan hal ini, mereka termasuk 70.000 orang yang masuk surga tanpa adab dan tanpa hisab. Ukasah katakan, ya Rasulullah, ud'ullaha an yaj'alani minhum. Wahai Rasulullah, mintalah kepada Allah semoga aku termasuk bagian dari mereka. Maka Nabi katakan, anta minhum, engkau bagian dari mereka. Maka ini dalil Ukasah termasuk salah seorang sahabat yang dia dijamin masuk surga bahkan tanpa adab dan tanpa hisab. Demikian juga ini Umair ibnul Hamam ketika beliau minta kepada atau beliau mengatakan, yaitu raja'atan an akuna min ahliha, aku berharap aku termasuk bagian dari penghuni surga. Nabi katakan, fa innaka min ahliha, maka engkau termasuk bagian dari penghuni surga. Faqala, maka beliau mengatakan, la in ana hayaitu hatta akula tamarati hadhihi innaha la hayatun tawilah. Seandainya aku makan sisa beberapa butir kurma ini, aku hidup karena makan beberapa sisa butir kurma ini, innaha la hayatun tawilah. Ini tentunya hidup yang terlalu lama. Tsumma rama biha wa qatala hatta qutila. Kemudian Umar bin Hamam melemparkan beberapa butir kurma yang beliau miliki, wa qatala, dan beliau berperang hatta qutila, sampai terbunuh. Maka beliau syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka ini sedikit kisah yang disebutkan oleh penulis hafizahullah taala, hadis yang menjelaskan tentang Umair ibnul Hamam. Beliaulah yang mengatakan, rabdan ilallahi bi ghairi zat. Langkah kaki menuju Allah itu dihitung tanpa bekal, illa tuqa wa amalil ma'ad, kecuali ketakwaan
dan amal soleh yang ini bermanfaat untuk hari akhirat. Maka semakin orang bertakwa kepada Allah, semakin banyak amal soleh yang dia lakukan, maka akan semakin besar bekal yang dia bawa menuju ke negeri akhirat. Maka kalau kita menginginkan, kalau kita melakukan safar ke suatu daerah, dan ini safar yang daerahnya yang jauh dari tempat tinggal kita, demikian juga dalam waktu yang lama, tentunya bekal yang kita bawa ini lebih banyak. Kita lebih mempersiapkan bekal kita dibandingkan safar yang tempatnya dekat dan waktunya pendek. Apalagi safar kita ke negeri akhirat, selama-lamanya dan sangat jauh. Tentunya bekal yang harus kita bawa lebih banyak lagi. Persiapan yang harus kita persiapkan lebih matang lagi dibandingkan hanya sekedar safar di dunia. Dibandingkan kita sekedar safar di dunia. Kemudian beliau mengatakan, hunaka farqun baina suluki man hada haluhu wa baina suluki akhar la yu'minu billah wala bil yaumil akhir. Maka di sana terdapat perbedaan perilaku, keadaan orang yang dia keadaannya demikian, yaitu yang tidak beriman kepada Allah dan hari akhir, dan orang yang dia beriman kepada Allah dan hari akhir. Wa ma fihi min thawabin wa iqab, yaitu dan apa yang ada di dalam hari akhir berupa pahala dan hukuman. Fal musaddiqu bi yaumiddin ya'malu huwa nadirun li mizanis sama la li mizanil ard. Maka orang yang dia beriman kepada hari pembalasan, maka dia akan beramal wa huwa nadirun li mizanis sama. Maka pandangan dia menurut timbangan langit, la li mizanil ard, bukan timbangan bumi. Wali hisabil akhirah, yaitu menurut perhitungan akhirat, la li hisabid dunia, bukan perhitungan dunia. Maka ini enak kalau orang dia beramal soleh atau dia melakukan suatu muamalah terhadap saudaranya, limizanis sama, timbangannya adalah timbangan langit, bukan timbangan dunia, bukan timbangan bumi, dan dia beramalannya untuk akhirat, bukan semata-mata untuk dunia. Maka ini orang hidupnya akan roh, akan tenang. Tatkala dia bermuamalah dengan saudaranya, maka dia tunaikan hak saudaranya. Adapun hak dia tidak ditunaikan, maka itu antara dia dan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka enak orang kalau dia ketika bermuamalah dengan saudaranya atau membangun hubungan dengan saudaranya, limizanis sama, timbangannya adalah timbangan langit, timbangannya adalah timbangan akhirat, bukan timbangan dunia. Kalau timbangan dunia, maka ada hubungan timbal balik. Kalau saya berbuat baik dengan si fulan, maka dia harus berbuat baik kepada saya. Maka tidak demikian seorang muslim. Yang penting dia tunaikan hak seorang muslim yang lain. Adapun enggak dibalas, dia minta haknya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini akan enak orang yang demikian. Dia akan merasa nyaman dengan saudaranya, dan dia tahu ketika kita bermuamalah dengan saudara kita pasti punya kekurangan, punya aib. Maka dalam hal ini perlu adanya yaitu pemakluman dari kita, dan kita bermuamalah dengan dia, landasannya adalah akhirat. Jadi landasannya adalah akhirat. Dan beliau katakan, lahu sulukun faridun fil hayat, maka dia memiliki sulukun farid, perilaku yang tersendiri, yaitu dia memiliki identitas tersendiri, memiliki komitmen tersendiri atau perilaku yang unik fil hayat, dalam kehidupan dunia ini. Tidak suka ikut-ikutan, tidak suka ikut-ikutan. Nara fihi al-istiqamah, maka kita lihat orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, mereka lah orang-orang yang bisa istiqomah. Wasi'atat tasawwur, dan memiliki pandangan yang luas. Wa quwwatal iman, memiliki kekuatan iman. Wa tsabat fis sadaid, dan dia orang yang kokoh tatkala mendapatkan kesulitan. Maka orang yang dia beriman kepada Allah dan hari akhir, maka tatkala dia mendapatkan musibah, mendapatkan kesulitan, maka dia akan kokoh, karena dia tahu musibah yang dia hadapi, maka ini bisa menggugurkan dosa dia, bisa mengangkat derajatnya, dan ini boleh jadi dia tidak akan mencapai derajat tersebut kecuali Allah berikan musibah kepadanya. Kalau dia dengan amalannya tidak akan sampai derajat ini, tapi karena musibah yang Allah berikan kepadanya dan dia bersabar, maka dia bisa mencapai derajat tersebut. Maka ini salah satu hikmah yang Allah berikan kepada seseorang. Oleh karena itu Rasulullah SAW belum mengatakan,
may yuridillahu bi khairan yusib min. Siapa yang Allah kehendaki kebaikan baginya, Allah akan berikan musibah kepadanya. Tentunya ini orang tatkala mendapatkan musibah, dia bersabar, berharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu sebab orang dia bersabar, al-imanu billahi wal yaumil akhir. Tatkala seorang dia kekuatannya, yaitu dia memiliki keimanan yang kuat terhadap Allah dan hari akhir. Wasabru 'alal masaib, dan dia bersabar tatkala mendapati berbagai macam musibah. Kenapa? Ibtigha'an lil ajri wat thawab, karena dia berharap ganjaran dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Fa huwa ya'lam, karena dia yakin annama indallah khairun wa abqa. Karena apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala khairun wa abqa, lebih baik dan lebih kekal. Maka kalau seorang muslim pandangannya demikian, dia punya keyakinan yang kuat bahwasanya apa yang ada di sisi Allah khairun wa abqa, maka tatkala menghadapi musibah, menghadapi kesulitan hidup, menghadapi kesulitan yang ada di dunia, maka dia akan bersabar. Dia akan bersabar, dia akan tetap di jalan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini akan semakin nampak bagi orang yang dia memang keimanan yang kuat terhadap Allah dan hari akhir. Oleh karena itu diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Suhaib radhiyallahu taala anhu. Suhaib bin Sinan Ar-Rumi. Beliau bukan orang Romawi, akan tapi sahabat Mekah, akan tapi dia jadi budaknya orang Rum, sehingga dikatakan Suhaib Ar-Rumi. Beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ajaban li amril mu'min. Sungguh menakjubkan perkaranya seorang mukmin. Inna amrahu kullahu khair. Sesungguhnya semua perkara seorang mukmin adalah baik. Walaysa dzaka li ahadin illa lil mu'min. Dan yang demikian itu tidak ada melainkan bagi seorang mukmin. Apa kebaikan seorang mukmin? Nabi katakan, in asabathu sarra'u syakar fakana khairan lahu. Kalau dia mendapatkan nikmat, maka dia bersyukur, maka ini kebaikan baginya. Wa in asabathu darra'u sabar fakana khairan lahu. Apabila dia ditimpa musibah, maka dia bersabar, maka ini baik untuknya. Maka kehidupan di dunia ini berputar antara dua hal ini, yaitu kalau nggak dapat nikmat, ya dapat musibah. Jadi seorang mukmin kalau dia nggak dapat nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, maka dia dapat musibah. Dan seorang mukmin ketika dapat nikmat, dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika dapat musibah, dia bersabar. Maka semakin besar musibah yang dihadapi seorang mukmin dan dia bersabar, maka akan semakin besar pahala yang akan didapatkan. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, asaddul bala al-anbiya thumma al-amthal fal amthal. Orang yang paling banyak ujiannya, paling besar ujiannya adalah para nabi, kemudian yang semisalnya dan yang semisalnya. Wa yubtalar rajulu ala qadri imanihi. Dan seseorang akan mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala sekadar dengan keimanannya. Tatkala imannya itu kuat, maka akan semakin besar musibah ataupun ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Tatkala keimanan seorang muslim itu ringan atau kecil, maka demikian juga ujian yang datang dari Allah Subhanahu wa taala sekadar keimanan dia. Jadi wallahu taala alam bissawab. Mungkin ini yang kita kaji, kita bahas dalam kajian kita malam hari ini, yaitu sampai kepada yaitu pandangan hidup seorang muslim tatkala dia beriman kepada Allah dan hari akhir, maka ini menjadikan dia orang yang kokoh di atas yaitu kebenaran, dia istiqomah dalam kehidupan dunia, dan dia bersabar tatkala mendapatkan musibah dari Allah Subhanahu wa taala. Sudah masuk waktu Isya? Iya. Atau ada pertanyaan? Ada sesi tanya jawab enggak? Jadi Isya jam 7 lebih 1 menit. Mungkin kurang 1 menit. Iya silakan Pak. Mungkin satu pertanyaan.
Iya. Iya, banyak terdapat amal soleh yang memang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya bisa mendatangkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah katakan, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum." Katakanlah, jika kalian benar-benar cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, fattabi'uni, maka ikutilah aku, yaitu ikutilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang akan buah yang akan didapatkan orang yang dia berusaha mengikuti beliau? Yuhibbukumullah, Allah akan mencintai kalian. Yang kedua, wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah akan mengampuni dosa kalian. Maka ini dalil bahwasanya semakin seorang muslim dia berusaha meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ini salah satu amalan yang bisa menghapuskan dosa dia. Bisa menghapuskan dosa dia, bahkan bisa mendatangkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini salah satunya. Dan terdapat dalil yang lain, mungkin butuh kajian khusus, yaitu amal-amal yang bisa mendatangkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya tadi, orang dia berusaha meneladani Nabi dalam semua keadaan, ibadahnya, tingkah lakunya, dia berusaha yaitu meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Iya. Misalkan orang dia punya keterbatasan ekonomi, kemudian tidak bisa beramal soleh dari sisi ini, misalkan bersedekah, maka dia bisa sedekah dengan cara yang lain. Karena sedekah ini maknanya lebih umum dibandingkan as-shadaqah bil mal. Jadi sedekah disebutkan oleh para ulama ketika dimutlakkan memang dengan harta. Akan tapi Nabi katakan, wa kullu ma'rufin shadaqah. Setiap yang baik itu sedekah. Wal amru bil ma'rufi wan nahyu 'anil munkari shadaqah, yaitu merintahkan untuk melakukan kebaikan, mencegah dari kemungkaran juga sedekah. Wa kullu tasbihatin shadaqah, setiap tasbih juga sedekah. Ini sedekah yang manfaatnya kembali kepada diri kita. Wa kullu tahlilatin shadaqah, wa kullu takbiratin shadaqah. Jadi setiap amal soleh yang kita lakukan itu sedekah. Maka kalau orang dia tidak bisa bersedekah dengan hartanya, memberi manfaat kepada orang lain, dia bisa melakukan amal soleh tadi. Ini hadis khusus, bisa dibaca di Al-Arba'in An-Nawawiyah. Wallahu ta'ala bishawab. Mungkin itu yang kita kaji, kita bahas. Semoga bermanfaat. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.